Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Halo semuanya. Di sini kita bakal ngobrolin tentang event organizer. Nah, banyak dari kita atau mungkin orang-orang di luar sana melihat sebuah acara atau melihat sebuah event dari hasil akhirnya saja, atau mungkin dari final look-nya saja, mulai dari dekorasi yang rapi, tamu-tamu yang datang, atau semuanya yang berjalan dengan sempurna. Tapi sebelum mencapai itu semua, ada proses panjang yang dimulai jauh sebelumnya. Nah, hari ini kita akan ke tempat di mana persiapan dan konsep sebuah acara itu akan dirancang loh. Dan kali ini kita bakal ngobrol langsung bersama Kak Dahlia Mayasari untuk mengenal lebih dekat bagaimana sih sebuah event dipersiapkan mulai dari ide hingga ke tahap eksekusinya. Yuk ikut saya! Oke, kali ini kita sudah ada di Damai Art Wedding Organizer dan tepat di sebelah aku sudah ada Kak Damai yang merupakan founder dari Damai Art. Assalamualaikum Kak Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah. Sehat, bahagia, sejahtera insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, pertama nih ya Kak, aku mau nanya soal pertama kali awal mula kenal dunia WO itu dari mana sih Kak? Awal kenalnya, kalau kenalnya mungkin seiring berjalannya waktu aja. Dari pengalaman-pengalaman Ya, mungkin ya. awalnya sih suka menggambar saya tuh. Ya. Dari menggambar Ya, makanya jadinya. kenapa Damai Art ya, artnya itu kan seni ya, Seni. segala sesuatu yang berkaitan dengan seni saya suka gitu, terutama menggambar gitu. Nah, salah satunya menggambar muka orang. Jadi make up. Jadi make up. Ya, make up gitu kan, itu juga melukis wajah ya gitu. Nah, dari situ akhirnya banyak yang merembet gitu kan. Selain butuh make upnya, oh ternyata kita butuh backdropnya gitu, klien tuh butuh yang lain-lainnya. Akhirnya dikelola lah wedding organizer gitu. Jadi kita melibatkan berbagai vendor sih gitu. Oh, jadi sering berjalannya langsung berkembang Iya. gitu. Dari hobi sih awalnya, yaitu hobi yang dikembangkan. Oke, kalau terpikirkan untuk serius nih membangun wedding organizer ini dari momen apa sih sebenarnya? Dari momen banyaknya peluang dan minat dari klien sih sebenarnya. Kalau Berarti ya, sudah terpercaya juga ya Kak iya, ya? alhamdulillah ya, itu kan selera gitu. Tapi tentunya kita juga sebagai WO ya harus upgrade juga gitu, karena kalau nggak upgrade ya ketinggalan juga. Iya, gitu. zaman terus berubah ya Kak. Apalagi sekarang kan cepet banget gitu kan berubahnya. Betul, apalagi saat ini untuk WO itu banyak banget gitu. Kayak MUA gitu sekarang kan udah banyak ya, nggak seperti dulu gitu, nggak seperti zamannya mama saya gitu. Sekarang tuh persaingannya lebih ketat, jadi kita harus tetap upgrade skill kita, upgrade yang lain-lainnya juga. Oke, terus aku penasaran juga nih Kak, waktu kakak jalanin wedding organizer ini, bayangan kakak itu bakal kayak gimana sih? Terus setelah dijalanin, pasti ada dong hal-hal yang mungkin beda dari bayangan kakak sebelumnya. Oh iya, maksudnya yang nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Betul. Sebetulnya sih kalau saya mah lebih ke ngejalanin hobi gitu. Dan alhamdulillah semua hobi saya, termasuk mungkin butik juga ya, karena hobi menjahit gitu, hobi desain, jalan juga. Jadi mengalir aja gitu. Jadi fun ya Kak, Mengalir aja, ngerjainnya enjoy juga. aja, nggak terlalu ngoyo juga di bidang usaha ini, tapi alhamdulillah berjalan ya, kita syukurin aja, nikmatin dan di manage seperti itu. Terus kalau kita boleh tahu nih, momen apa sih yang paling berat gitu dirasa dari awal sampai sekarang nih yang pernah kakak alamin selama bangun wedding organizer ini, dan kapan momen itu terjadi? Mungkin sebetulnya di awal-awal merintis ya, itu untuk WO terutama make upnya ya, itu kan kita masih berproses ya, masih masih belajar gitu, jadi belum sempurna lah gitu, dan itu harus tetap belajar terus sih gitu.
Nah itu biasanya banyak banget tantangannya ya. Jadi kita tuh selain menyiapkan skill juga mental sih yang paling penting gitu. Ya. Selain karena persaingan ya. Betul. Nah kalau untuk sekarang sih mungkin lebih ke persaingan gitu. Karena ya itu sekarang mah banyak ya untuk belajar makeup aja di YouTube juga banyak yang otodidak terus gitu. Jago terus pada pintar juga makeupnya ya sekarang. Apalagi kalau misalnya kita nggak upgrade ya, nggak update gitu, ya itu siap-siap aja gitu. Oh iya, takutnya viral ya. Selain viral maksudnya lebih ke mental sih, kena mental gitu. Misalnya gini nih, kalau kita pas lagi make upin atau pas lagi ngedekor atau pas lagi apa yang berkaitan dengan WO gitu ya, ada orang yang nggak suka gitu dengan kita karena mungkin dia punya vendor yang lain gitu. Nah itu kata-kata yang setajam sembilu itu pasti ada aja yang lewat gitu. Misalnya make up belum selesai, ih jelek amat, make upnya udah kayak setan. Itu kayak gitu tuh di lapangan tuh pasti ada gitu. Dan saya udah ngalamin itu. Sudah kebal. Ya emang kalau jadi pengusaha itu emang harus nyiapin mental sih. Oke Kak, selanjutnya nih ya, aku pengen tanya, setelah ngalamin naik turunnya nih ya, apa yang paling berubah dari diri Kak Damai sendiri? Mungkin seiring berjalannya waktu, yang berubah dari saya adalah yang pertama ya semakin dewasa ya, karena sudah mengalami berbagai roller coaster kehidupan ya gitu, naik turunnya ya, semakin dewasa semakin berpikir bijak dan banyak pelajaran yang bisa diambil ya, karena di usaha wedding organizer ini kita juga sebagai leaders ya, jadi harus paling kuat ya. Betul, jadi harus banyak belajar lah gitu, karena memanage banyak hal. Terus ya lebih legowo lagi ya, mental lebih kuat lagi, banyak belajar aja intinya dari pengalaman. Oke Kak, terakhir nih ya Kak, semisal nih ada orang yang lagi pengen masuk dunia wedding organizer tapi masih ragu, masih merasa belum bisa, ada gak sih Kak pesan untuk mereka yang mau join gitu? Oke, mungkin bagi yang baru mau bergabung di dunia per-WO-an ya, mungkin saran saya sih yang pertama, selain kita punya modal ya, itu sebetulnya ya itu yang paling penting, mental ya, modal, kemudian ya mental dan belajar dulu. Tapi kalau menurut saya sih bertahap aja kalau mau gitu, jangan sampai kita modal gede ya, itu kan kalau WO itu kan ratusan juta ya, karena kita harus menyiapkan banyak hal gitu, punya fasilitas. Kalau saran saya jangan dulu gitu, mulai aja dari yang kecil-kecil dulu gitu. Kalau emang prospeknya kedepannya bagus, peminatnya ada, nah itu kita tambah seperti itu. Dan jangan lupa manage keuangannya dan manage juga yang vendor-vendornya yang kerja, karena kita di dunia per-WO-an itu nggak cuma satu orang gitu, melibatkan banyak orang. Kemudian jiwa kepemimpinannya juga harus dimunculkan ya, karena kalau sesuatu tidak dimanage dengan baik gitu ya, hasilnya juga nanti acak-acakan gitu. Jangan juga gak enakan gitu ya Bu ya, berarti. Betul. Pokoknya banyak belajar aja. Jadi mulai dulu ya Bu. Mulai aja dulu, karena sesuatu yang tidak dimulai tidak akan pernah berjalan. Gitu. Tapi mulai dari bertahap gitu, dari yang ringan-ringan aja dulu. Kalau misalnya kalian suka make up, ya dari make up dulu gitu. Nanti kalau make up kita banyak yang suka, nanti juga pasti bisa dengan fotografernya, bisa dengan MC-nya, bisa dengan dekorasinya dan lain sebagainya. Jadi merembet ke semuanya. Betul. Saya juga tanpa modal aja. Modalnya modal dengkul dan modal nekat. Ya, tidak seperti orang lain yang buka WO kemudian ratusan juta gitu ya, segala ada tapi nggak jobnya. Iya, takutnya begitu juga ya. Ada dulu, karena kalau untuk barang-barangnya itu kalau kita belum punya, newbie gitu, itu kita bisa sewa kok gitu. Sementara sewa aja. Iya gitu. Juga ya Bu. Ya, jangan jor-joran dulu ngemodal banyak gitu. Saran saya sih itu. Oke teman-teman, dari cerita yang kita tadi obrolin sudah terlihat ya kalau membangun WO itu bukan cuma soal hasil akhir yang terlihat rapi aja, tapi juga proses yang panjang, kerja sama tim, dan ketahanan buat terus jalanin di tengah naik turunnya.
Nah, terima kasih banyak ya Kak Damai sudah berbagi cerita dan pengalamannya hari ini. Semoga obrolan kita bisa ngasih gambaran nih tentang proses di balik wedding organizer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.